شمس روحي وحي ربي، جنتي وحياة قلبي، فرحتي القرآن ربي، نور دربي وأماني. شمس روحي وحي ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li sayyidina wa habibina qurrata a'yunina wa qulubina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati rabbiyati wa qulubina sallallahu alaihi wa sallam Muhammad bin Ali wa alawi sayyidina Muhammad al-Makni sayyidina Muhammad bin Salim sayyidina Muhammad rahman Allah subhanahu wa ta'ala zahidul sallallahu alaihi wa sallam muhtasan baqa sayyidina baqa sayyidina wa sallim wa barik jama'i takashara takashara rahman wa ila arwah zambal wa barakatuh wa qurrat wa barakatuh ma'ala wa sallam wa barik jama'i takashara takashara rahman wa ila arwah sadatina sufiya makan wa syarada wa barik ila arwah sadatina jamal ayat sallallahu alaihi wa sallam al badal la ilaha illallah ma'in wa la sadatina bi ali wa ala wa sallam wa sallam wa barik jama'i Allah takashara takashara rahman wa Alhamdulillah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah min at-ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa naf'ul ittiba wa ibadah wa istifad wal hasanata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda dilatul khair bi wajhillahi ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma alhimna bisalihin. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin. Kita akan lanjutkan kajian kitab An-Nasaiah Diniyah wal Wasaya Imaniyah halaman 88 ya. Baris ke-10 dari bawah. Juala wa amma thummal afdalu lil mu'mini al mustaqimi. Kemudian yang terafdal, terbaik bagi orang beriman al mustaqim yang istiqomah. Ya, yang istiqomah ala ta'atillahi, di dalam taat kepada Allah, ayyakuna bainal khaufi war raja'i, bahwa adalah dia di antara al khaufi, rasa takut, war raja'i, dan harapan. Hatta yakuna, hingga keduanya, takut dan harapan, kajanahai at-ta'ir, seperti dua sayap burung, wa kifatai al-mizan, dan dua sisi timbangan. Kita masih melanjutkan bahasan kita tentang al-munjiyat, perkara yang menyelamatkan seseorang, yaitu al-khauf war raja, takut dan harapan. Nah, takut dan harapan ini kadarnya, ukurannya di dalam diri seseorang terbagi 3, tergantung orang itu sendiri. Rata-ratanya seperti yang kita sebutkan kemarin, dia harusnya berimbang antara takut dan harapan, seimbang seperti sayap seekor burung, seimbang. Nggak ada yang berat sebelah, ya. Atau kalau kayak layangan itu, nggak ada yang berat sebelah tuh sayapnya. Jadi dia nggak singit, ya. Yang suka main layangan kan begitu ya. Kalau berat sebelah nih, singit dia. Mesti ditekuk dikit, ya. Biar beratnya seimbang, jadi dia bisa terbang, nggak muter-muter, nggak singit, ya. Begitu. Ini untuk orang-orang mukmin yang sudah istiqomah di jalannya. Ya mudah-mudahan termasuk kita semua, ya. Orang yang
istiqomah, insya Allah di jalannya sedang berusaha terus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu, dan mencari ridha Allah. Ini baiknya takut dan harapan berimbang, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan ada yang lebih dominan dari yang lain, karena kalau ada yang lebih dominan nanti gak seimbang, akan ada masalah justru. Berimbang. Lalu jika pada diri orang yang masih suka melakukan maksiat, ini orang masih kadang-kadang ente, kadang-kadang gitu ya, begitu, masih kadang-kadang dia suka maksiat, kadang-kadang dia suka lalai, kadang-kadang dia suka ninggalin taat. Untuk orang seperti ini, khauf lebih diperbanyak, begitu ya. Khaufnya lebih dominan supaya dia takut meninggalkan taat, meninggalkan kewajiban, dan dia juga takut untuk mengerjakan yang haram. Begitu. Begitu dia nanti sudah istiqomah, maka masuk di keadaan yang normal, yaitu berimbang. Lalu ada keadaan lagi di mana seorang dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit payah. Untuk mereka-mereka ini justru dianjurkan harapan lebih besar dari rasa takut, supaya dia wafat, dia meninggal dunia dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Begitu. Nanti akan dibahas satu-satu. Itu ringkasnya, itu intinya. Jadi untuk orang yang mustaqim tadi disebutkan seperti dua sayap seekor burung. Waqifatai al-mizan, dan dua sisi timbangan berimbang. Gitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala." Kalau ditimbang khaufnya, takutnya dari seorang yang beriman, wa raja'uhu, dan rasa harapannya kepada Allah, la'tadala, maka akan berimbang, seimbang. Amalnya makin kencang, tapi takut juga kepada Allah. Ya, seperti yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Furqan tentang ibadur Rahman. Sebutkan di sana, wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman yang Allah puji mereka, Allah sifati mereka, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di atas permukaan bumi dengan hauna, tawadhu, penuh kerendahan hatian. Orangnya tawadhu, tidak sombong. Ya. Fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia diajak bicara, atau maksudnya di sini dicaci, disakiti, diomongin yang enggak enak sama orang jahil, qalu salama, dijawab dengan balasan yang selamat, omongan yang selamat. Cacian enggak dibalas cacian, makian gak dibalas makian, begitu. Ya, karena emang hatinya gak ada kotoran seperti itu, sehingga yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang baik. Cirinya mereka yang pertama tidak sombong, tawadhu. Ya, subhanallah, ini kesombongan ini merusak, benar ya. Sombong itu penyakit hati yang pertama yang membuat iblis dilaknat oleh Allah. Ya, nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Kalau nggak mau sujud kepada Nabi Adam, dilaknat oleh Allah. Karena sombong, nggak mau, dia gengsi, dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Sombongnya itu dia nggak mau, dilaknat Allah. Nah, sekarang banyak orang diperintahkan sujud kepada Allah, nggak mau. Yang mudah-mudahan sih nggak maunya bukan karena
juga karena apa? Kalau dibilang karena malas, apa dia nggak takut sama Allah? Apa dia nggak khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan itu berkali-kali sujud kepada Allah yang ditinggal dari sholat lima waktu. Nabi ada kenapa? Iblis cuma sekali. Iblis itu cuma sekali disuruh sujud, nggak sujud, dilarang. Ini banyak manusia berkali-kali meninggalkan sujud kepada Allah. Mudah-mudahan sih bukan karena sombong ya. Karena kalau karena sombong, habis sudah itu orang. Nah, begitu. Satu aja kesombongan yang bikin orang gak sujud, ya seperti iblis, dilaknat oleh Allah, apalagi berkali-kali. Sombong ini sekali lagi penyakit, Pak. Obatnya sombong itu ya tawadhu, sadar diri. Cari titik kesombongannya itu apa? Apa yang bikin kita sombong itu? Kalau ada orang sombong karena pangkat jabatan, dia punya pangkat, dia sombong. Bentar, pangkat itu paling 5 tahun, habis itu kelar, nanti orang biasa lagi. Presiden itu cuma 2 periode, paling banyak 10 tahun, habis itu jadi orang biasa lagi. Habis, jabatan habis di dunia sebelum di akhirat. Belum lagi tanggung jawabnya. Sombong karena harta, itu harta bisa ninggalin kita atau kita ninggalin harta. Harta bisa habis atau kita yang ninggalkan harta itu karena usia, begitu. Sombong karena ilmu umpamanya, karena dia berilmu dia sombong. Ya, ini menunjukkan kalau orangnya tidak berilmu. Ada orang alim, katanya alim terus dia sombong. Itu menunjukkan bahwa dia nggak alim, dia jahil. Karena yang namanya ilmu itu, ilmu yang manfaat itu, ilmu yang membuat seseorang tawadhu, yang membuat seseorang tambah takut kepada Allah, tambah khusyuk kepada Allah. Tawadhu, tidak sombong. Seperti padi, orang-orang dulu bilang, itu orang berilmu itu seperti padi, makin berisi makin nunduk dia. Begitu. Jadi cari titik sombongnya mana. Ini ada orang-orang yang sombong luar biasa, Pak. Dia sombong karena tawadhu orang lain. Ada orang tawadhu kepada dia, bukan ente juga, bukan karena ente orang hebat, bukan. Ini orang tawadhu, dia sombong dengan ketawaduan orang lain. Contoh, ini banyak sering terjadi. Ada seorang alim, katakan seorang ustaz, atau bahkan seorang soleh minal sholihin. Ya jelas dia punya akhlak yang baik, adab yang baik. Dia tawadhu, ketemu sama orang yang memang sombong. Kebetulan si sombong ini umurnya lebih tua, ya, atau dia punya pangkat dalam silsilah keluarga lebih tua. Ya kalah tua, kalah pangkat lah. Dia hitungannya abang nisan, walaupun jauh nisan 2 kali, ya. Atau karena pangkat silsilahnya dia tuh jatuhnya paman, walaupun seumuran jatuhnya paman, kan banyak begitu. Atau karena memang si orang alim yang yang berakhlak ini memang orangnya tawadhu karena dia lebih tua umpamanya. Kalau ketemu ini orang yang alim yang tawadhu, cium tangan sama orangnya. Kan mestinya ketawaduan orang itu membuat kita sungkan, ya, mestinya. Ya Allah, orang soleh, orang alim mau cium tangan saya cium lagi tangannya, seperti para habaib itu. Kalau dicium tangannya kan dihormati oleh temannya, oleh tamunya. Dia cium lagi karena membalas ketawaduannya. Nah, sama-sama merendah,
saling mencium tangan. Iya, ini orang alim mencium tangannya, si soleh ini mencium tangannya karena adabnya, bukan karena sosok si sombong ini. Nggak ada sama sekali perlindungan Tuhan. Karena mungkin kan lebih tua, kan pangkatnya dalam silsilah keluarga lebih tinggi walaupun lebih muda, ya. Atau memang bentuk penghormatan aja orang tawadhu, dicium tangan. Allah tawadhu sama sekali dicium, dikasih aja dia. Ya nggak ada masalah buat si alim, si orang soleh ini nggak ada masalah buat dia. Cuma buat si sombong ini dia bilang coba, oh anda gini-gini, Ustadz Fulan, Kiai Fulan sama ngaji cium tangan. Ada orang begitu Pak. Ya, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz itu apa cium tangan semua. Wah, hebat itu ya. Miskin Allah. Orang itu tahu gak? Orang itu tawadhu. Orang itu tawadhu. Bukan kadarnya ente yang mulia, tapi tawadhunya dia. Begitu. Ente orang gila lagi dicium tangan masih mati ya. Jadi bilang begitu Pak. Ya Allah, saya suka dengar itu kalimat-kalimat seperti itu. Kiai Fulan, Ustadz Fulan, begitu. Ustadznya ente orang kalau mana gimana cium tangan, jangan macam-macam sama anak. La ilaha illallah. Itu tawadhunya dia Mas, bukan entenya. Bukan dat entenya yang dimuliakan, tapi dia yang tawadhu orang. Begitu. Ada seorang preman di Tanjung Priok ketika Habib almarhum Habib Mundir, kawan saya, senior saya, Habib Mundir bin Fuad Al-Musawar dakwah di sana Tanjung Priok. Pertama kali dia masuk ke sana, maksud daerah preman. Yang sekarang di sana udah ada cabang daripada Majelis Rasulullah beliau pertama kali masuk ke sana. Ketemu sama preman-preman Priok. Tadinya itu mereka melarang ada pengajian. Nggak boleh. Bisa. Pentolannya nih, kepala preman. Ditemui sama beliau. Kemudian ketemu sama orang, saya mau minta ketemu sama dia, mau minta izin. Ya, datang ketemu beliau, salaman. Ini orang salaman biasa. Beliau dengan jubahnya, dengan imamahnya, mencium tangan preman yang tatoannya dicium tangan. Orang itu langsung luluh. Ini orang yang benar nih, preman ya, dicium tangannya, luluh hatinya, nangis dia, ya Allah, Habib ulama cium tangan saya, tukang maksiat, tukang mabok, langsung luluh hatinya. Begitu. Dan sampai hari ini tuh orang jadi pengikutnya. Nah Habib kalau mau bikin maulid di mana aja, di sini saya yang backup. Tadinya dia larang, terus dia bilang saya yang backup. Tenang aja, aman semua. Keamanan kita yang atur semua. Parkir urusan kita, nggak usah pada pakai bayar, jangan, kita yang urus semuanya. Kita backup semua. Jadi mengikutnya. Itu si mereka dulu dengan ketawa Tuhan. Ini ada orang biasa, ya Allah, Ustadz pulangnya sama dia. Kalau ketemu anak cium tangan. Apa ini? La ilaha illallah. Ada kayak begitu? Ada. Miskin, orang jadi maghrur, tertipu karena akhlak orang lain, bukan dia contoh akhlak itu, malah dia tertipu, dia jadi sombong. Ini mungkin ya, kalau saya kira yang begini ini mungkin masuk dalam kategori apa yang dikatakan ulama ya, apa yang dikatakan dalam maqalah, atau sombong kepada orang, apa namanya, sombong sodako. Jangan-jangan buat orang model begini nih, jangan-jangan. Nah orang tawadhu dia malah jadi sombong. Si orang yang soleh, yang alim itu mah gak ada masalah buat dia. Cuman dia kasihan ini, ya si sombong ini, si takabur ini miskin. Akhlak orang baik yang mulia malah bikin dia jadi sombong. Alhamdulillah. Biasanya akhlak orang itu bikin orang tersentuh hatinya. Ini bukan lagi tersentuh, malah jadi mingginan. La ilaha illallah. Itu alamat sakowah. Apa bang? Alamat sakowah. Alamat kesialan orang.
dari kebaikan orang lain, dia bukan dapat kebaikan, malah dapat kesialan. Begitu. Berupa apa kesialannya? Sombong. Nauzubillah. Kita lanjutkan, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyam. Orang-orang hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman ini, yang malam hari mereka habis dengan sujud dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tahajud. Tapi dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, dengan akhlaknya yang mulia yang seperti disebutkan dalam ayat itu, lanjutan ayat itu dikatakan walladzina yaquluna rabbahum. Mereka yang berkata, yang berdoa kepada Tuhan mereka, Rabbana shrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkan dariku adab neraka jahanam. Sesungguhnya adab neraka jahanam sangatlah pedih. Artinya punya rasa takut yang luar biasa dari adab nerakanya Allah. Padahal ibadahnya luar biasa. Orang ibadahnya udah cakep, tahajudnya cakep, tapi rasa takutnya kurang. Ini gak baik buat dia. Ibadahnya dianggap, ya udahlah, anak sudah terdaftar jadi ahli surga. Anak udah terdaftar jadi ahli surga. Tahajud dia malam, waktu udah terdaftar. La ilaha illallah. Ini orang-orang yang mustaqim sifat mereka, ya sudahlah mereka taat, berakhlak, juga takut kepada Allah. Artinya antara khauf wa raja berimbang, antara harapan dan rasa takut berimbang. Ya, seperti yang disabdakan Nabi tadi, lau wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la tadala. Kalau ditimbang rasa takutnya seorang yang beriman, ya, dengan rasa harapannya, maka akan seimbang, begitu. Baik. Wa amal mu'minu al-mukhallitu. Adapun seorang mukmin yang masih acak-acakan, ya, masih enggak istiqomah, begitu. Alladzi yakhsha ala nafsihi, yang dikhawatirkan, alladzi yakhsha ala nafsihi, yang dikhawatirkan atas dirinya, minal wuqu'i, dari terjerumus, fitar qitaati, di dalam meninggalkan ketaatan, warukubil manhiyati, ya, dan terjerumus dalam larangan-larangan Allah, ya. Fal aslahu lahu wal aula bihi, maka yang maslahat, yang paling maslahat buatnya, wa aula bihi, dan utama untuknya, ghalabatil khaufi alaih, rasa takut yang lebih dominan atasnya. Jadi kalau tadi yang istiqomah 50-50, ini khauf 50%, rojak 50%, imbang. Kalau buat orang yang masih nggak istiqomah, dikhawatirkan suka meninggalkan taat, meninggalkan kewajiban, mengerjakan larangan Allah. Nah, untuk mereka ini khauf lebih dominan. Ya, rasa takut di dalam diri orang itu lebih dominan. Artinya ini nasihat buat kita, pelajaran buat kita. Kalau kita mau menasehati orang, lihat orangnya. Kalau orangnya sudah istiqomah, maka imbangkan antara khauf wa raja. Takut dan harapan berimbang dalam muatan nasihat itu sendiri. Kalau orangnya ya begitu, ya masih berantakan lah, pemuda tersesat begitu ya, ajak dia, yang pertama rangkul dia, ajak dia bahwa Allah itu penyayang, Allah itu menerima tobat, tapi ingat Allah juga pedih azabnya. Ingatkan dua-duanya, cuma kapasitas muatan daripada al-khauf lebih banyak. Katakan dia lebih 60% atau 70% daripada harapannya. Dua-duanya mesti ada.
Karena itu kita kalau ngajak anak-anak nih, anak-anak kecil yang mau sholat, ini ingat ibu-ibu nih ya, ibu-ibu suka kalau ngomong sama anaknya itu suka pengen cepet aja, ya. Umpamanya anaknya disuruh sholat, sholat sono. Kalau dia masih malas-malasan tuh anak, sholat. Kalau nggak sholat dibakar di neraka itu, gitu ya. Sekali gitu, nakut-nakutin lebih seneng daripada memberikan harapan. Sebetulnya kalau ngajak ya, kalau ngajak itu yang lebih baik, yang paling baik adalah dengan harapan. Jangan ngajak anak kita untuk sholat dengan kita bilang sholat, kalau nggak sholat termasuk neraka, diadab di neraka. Jadi belum apa-apa dia udah diancam, terintimidasi, belum apa-apa. Jadi agama ini dianggap nanti masih anak-anak kecil kan, doktrin itu masih kuat buat mereka. Mereka anggap ini agama mengintimidasi banget ya, nakut-nakutin banget. Bagaimana baiknya ngajak anak-anak itu untuk ibadah? Ajak dengan harapan, ya. Daripada kita ancam, kita berikan harapan. Contohnya, anak kita ajak mau untuk sholat. Nah, ayo kita sholat. Ayo kita sholat ke masjid atau berjamaah. Ya, emang kenapa Pak sholat? Biar masuk surga. Biar kita masuk surga. Kan sama aja. Gak masuk neraka ya masuk surga, gitu ya. Biar kita masuk surga. Begitu. Biar kita besok di akhirat sama-sama ya ngumpul lagi di surganya Allah. Ayo kita sholat bareng-bareng. Itu di anak lebih menyentuh di perasaan mereka itu. Oh, orang tua saya sayang ya sama saya. Ya, sampai urusan akhirat saya itu dipikirin. Sampai di akhirat nanti dia mau tetap kumpul sama saya, anaknya. Gitu. Tapi kalau diancam, sholat gak? Sholat terbakar neraka. Sholat dimakan kolong wewe, atau wewe atau apa itu? Itu ancaman-ancaman yang nggak layak sebetulnya. Seperti itu. Illa kecuali kalau tuh anak berkali-kali diajak tetap nggak mau, diajak begini, diajak pengertian ini nggak mau. Sesekali bolehlah diingatkan akan azab Allah. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya, kalau ngajak orang itu amar ma'ruf bil ma'ruf, mengajak orang dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan roja, dengan harapan, begitu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam Al-Quran ya mengajak manusia kepadanya dengan awal itu dengan harapan dulu, baru kemudian dengan al-khawf. Apa kata Allah dalam ayat pertama dari Al-Quran surat Al-Fatihah? Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kasih tahu, saya ini pengasih dan penyayang. Jangan takut, saya ini zat yang Maha Mengasihi, yang Maha Penyayang. Ketika kita ketemu sama orang, sama istri atau suami atau orang lain yang menyayangi kita dengan sepenuh hati tanpa syarat, nggak ada syaratnya mesti dandan dulu, mesti gajinya gede dulu, mesti punya kerjaan baru disayang. Nggak, istri sayangin suami tanpa syarat, suami menyayangi istri tanpa syarat. Bahkan ada orang yang menyayangi orang lain tanpa syarat dan tanpa sebab. Apa sebabnya? Kalau ini masih ada sebabnya. Sebabnya dia suami, sebabnya dia istri, sebabnya dia anak. Ya, ada orang yang menyayangi orang lain tanpa syarat, tanpa sebab, seperti Nabi Muhammad SAW. Sebab maksudnya ada hubungan kerabat. Rasulullah cuma kagak umat, tapi dia sayang. Kalau kita sudah paham itu, Pak, maka kita pahami bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar. Karena Allah menyayangi kita tanpa syarat.
maksudnya tanpa ada hubungan apapun antara kita dengan Allah. Siapa kita? Makhluk. Allah sang pencipta. Sama kayak kita punya kambing, punya ayam. Apa hubungan kita sama kambing sama ayam kita? Saudara kita tuh ayam? Bukan. Anak kita? Ya bukan. Kita mau potong ya kita potong. Kita mau jual ya kita jual. Begitu. Allah kepada makhluknya menyayangi mereka tanpa syarat dan tanpa sebab. Subhanallah. Kita disayang sama Allah, masih dikasih makan. Ya, ini pagi ini alhamdulillah antum bangun semua dalam keadaan sebetulnya menjadi para sultan. Antum sultan semua betul. Nah, siapa sih sultan? Sultan kan orang yang punya dunia, ya, punya dunia. Nabi bilang dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, beliau bilang, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi syirbihi indahu quta yaumihi faqad hizat dunya bihadza firiha. Siapa orang yang bangun tidur di antara kalian, sehat badannya, aman lingkungannya, alhamdulillah. Cuma kabar aman kan? Aman, alhamdulillah. Pak RT masih ada sini, aman semua katanya. Aman, alhamdulillah. Indahu quta yaumihi, punya makan buat hari ini, buat sarapan, alhamdulillah. Udah dapat kue itu pagi-pagi udah ya. Sarapan, cukup itu sarapan. Belum saat ini belum nasi. Orang Indonesia banget ya berarti ya. Sarapan harus nasi ya. Belum udah sarapan, belum. Tadi baru udah makan, baru lontong sayur ya. Sama roti 2 biji. Oh itu bukan sarapan, bukan, belum nasi. Punya makan hari tersebut, alhamdulillah, insya Allah hari ini kita ada makan nih kira-kira. Ada ya. Makan siang kira-kira ada nggak? Ada. Makan malam kira-kira ada nggak? Ada, alhamdulillah. Sehat badannya, aman lingkungannya, ada makan hari itunya, hari tersebutnya. Faqad hizat dunya bihadza firiha. Maka orang itu seakan telah diberikan dunia dan segala isi. Itu kata Nabi. Tadi kan kita bilang sultan itu orang yang punya dunia, ya. Jadi kita udah punya dunia, tinggal bersyukurnya aja. Ya, orang-orang beriman tuh sultan semua sebetulnya. Itu lahir pagi-pagi, bangun tidur pagi-pagi sultan, bangun ya Allah raja, ya. Masya Allah raja, anak raja, seperti itu. Banyak orang-orang yang bangun tidur di pagi harinya nggak sehat badannya. Ya, makan sih ada, nggak sehat. Atau ada yang bangun makan ada, badan sehat tapi nggak aman lingkungannya. Ada perang umpamanya yang di Ukraina, ya di Rusia begitu, atau di tempat-tempat lain di Syria, di Irak, Yaman yang sedang berperang, daerah-daerah yang berperang. Ya, atau aman, sehat, cuma makanan kagak, nggak punya makanan buat hari ini. Nah itu tidak diberikan dunia dan segala isinya juga. Kalau kita alhamdulillah tiga-tiganya ada, alhamdulillah. Lagi bersyukurnya aja sudah. Ya, begitu. Jadi harus berimbang tuh antara harapan dan roja, kecuali orang-orang yang tadi nggak istiqomah, belum istiqomah, rasa takutnya itu harus lebih dikedepankan. Cuma memang tadi saya katakan, ketika kita mengajak orang lain, maka ajakan itu baiknya berupa roja, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian baru Allah katakan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ini baru Allah tekankan siapa penguasa hari kiamat, tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari pembalasan, hari perhitungan, hari di mana orang-orang
kafir, munafik, maksiat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah ingatkan tentang rasa khauf setelah Allah ingatkan tentang raja. Jadi begitu metodenya. Ketika ngajak orang kebaikan, jangan dikedepankan pendekatan khaufnya, pendekatan ancamannya, tapi pendekatan rojanya, harapan. Begitu cara ngajak orang kepada kebaikan. Insya Allah ya akan sadar itu orang, ya orang itu akan sadar, ya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ada orang lagi mabuk, duit banyak, orang kaya, dia lagi mabuk, lagi jalan tiba-tiba dia lewat satu pengajian. Di pengajian itu ada yang membacakan, melantunkan ayat Al-Quran. Kebetulan ini orang Arab, dia paham bahasa Arab. Ayat yang dibaca oleh qari ini itu dengan suaranya yang indah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka wa sawwaka wa 'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kalian lalai terhadap Tuhan kalian yang maha karim? Itu si orang yang mabuk itu dengar itu ayat, masuk ke dalam hatinya. Dia nangis, dia terduduk, dia nangis, dia malu sama Allah. Ya Rabb, gharrani rahmatan. Aku lalai mungkin karena aku berharap, aku menganggap luasnya rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni aku, maafkan kelalaianku. Begitu. Itu tobat sebab dengar ayat harapan dari Allah. Apa yang membuat kalian lalai dari Tuhan kalian yang maha karim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya itu ayat, ya kalau direnungi ini ayat, ya menohok benar gitu ya, buat orang-orang yang lalai. Begitu. Allah sampai ngingetin, nanti kenapa begitu? Saya kurang baik sama ente, kurang lebih begitu. Aku ini kurang baik sama kalian. Rezeki udah dikasih, nikmat dikasih, semua dikasih, kurang baik apa lagi aku sama kalian? Kenapa kalian masih lalai? Kurang lebih Allah mengingatkan seperti itu dalam ayat ini. Makanya dikatakan ini ayat yang paling banyak mengandung harapan juga rasa takut secara bersamaan. Di dalamnya ada makna roja, harapan kepada Allah, dan di dalamnya juga ada makna khauf. Begitu. Min Allah Subhanahu wa ta'ala, min Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha. Baik, kita lanjutkan. Fa innal khaufa yaghbidu an-nafsa wa yazjuruha. Karena sesungguhnya rasa takut itu mengekang hawa nafsu dan menolaknya antughyaniha dari kemaksiatannya, kedurhakaannya, wa ta'addiha, ya, dan juga melampaui batasnya. Begitu. Itu rasa takut jadi rem dia. Mau kelewatan ini di sini. Rem. Begitu. Maka nabi hadal wasfi, maka orang yang punya sifat seperti ini, min ghalabatin nafsi wastilai syahwati, orang yang punya sifat dikuasai oleh hawa nafsunya, wastilai syahwat, dan dikuasai oleh syahwatnya. Wa kana raja'u ma'adzalika ghaliban alaih, sementara rasa takutnya itu lebih dominan dalam dirinya. Wa kana raja'u, dan sementara harapannya lebih dominan di dalam dirinya. Rubama kana sababan fi halaki, boleh jadi rasa harapan yang berlebihan
pada diri orang yang dikuasai nafsu, dikuasai syahwat ini sebab kehancurannya. Padahal itu harapan kepada Allah, tapi buat dia jadi kehancuran karena orang ini masih tersesat di jalan. Jadi memang untuk mereka ada harapannya, porsinya lebih sedikit daripada rasa takut kepada Allah yang porsinya harus lebih banyak begitu, karena belum istiqomah. Li'annahu kullama dzakara nafsuhu, karena orang ini setiap dia mengingat akan hawa nafsunya al-amarati yang mengajak kepada keburukan, bisi'ati rahmatillah, dengan luasnya rahmat Allah, wa kasrati tajawuzihi anil dunubi, dan banyaknya pengampunan Allah terhadap dosa-dosa, ya, izdadat alallahi tajarruan, maka akan bertambah di dalam diri orang tersebut tajarruan, lewat batasnya itu, kesewenang-wenangannya, maksiatnya. Kalau kata orang Betawi ngadi-ngadinya. Jadi bertambah justru. Ya tenang aja, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pemaaf. Kita biarin aja sekarang begini, ntar kita tobat. 2 hari sebelum mati tobat kan? Ya. Memang kapan yang tahu matinya kan? Ya. Jadi 2 hari sebelum mati itu kapan? Ya. Seperti tanda kalau udah pensiun baru sekarang masih sehat, masih ini, biarinlah senang-senang di dunia. Ya, begitu. Kita pilih senang-senang di akhirat aja hadirin. Ya, di dunia mas biasa aja sudah. Senang-senang pada tempatnya, Enggak juga orang tuh serius aja hidupnya. Tekun aja, cemberut aja. Ya, enggak. Senang-senang lah, senyum lah sesekali. Ya, hingga dikatakan oleh guru saya Habib Umar, man lam yu'atil waqta ta'til lam yuhasil waqta tahsil. Siapa orang yang tidak libur, tidak senang-senang di waktunya dia senang-senang, ya, tidak refreshing di waktunya dia refreshing, maka dia tidak akan menghasilkan di waktunya dia harus menghasilkan. Jadi ada masanya libur ya libur. Subhanallah, dalam agama ini pun ada liburannya, hari Id. Bahkan nggak ada tuh puasa di hari Id, haram. Kita disuruh makan, disuruh minum, disuruh senang-senang. Hari Id, hari tasyrik nggak boleh tuh makan, haram. Puasa di hari tersebut haram. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Ya, karena Allah suruh kita untuk senang-senang, begitu. Jadi ketika waktunya senang-senang ya senang-senang asal dalam koridornya, ya, nggak kelewat batas gitu ya, melanggar syariat, ya senang-senang. Maka dikatakan hari tasyrik itu yaumul akli wa syurbi wal jima dalam riwayat. Hari tasyrik itu hari makan, minum dan hubungan suami istri. Tapi pas lagi hari tasyrik istri lagi dapat gimana Ustaz? Ya nasib ente sudah ya. Nasib sudah, orang punya istrinya cuma satu ya udah nasib ya. Begitu. Aku lihat. Tapi maknanya adalah ketika kita disuruh bersenang-senang, kita bersenang-senang. Tapi ketika kita disuruh sungguh-sungguh, jangan senang-senang. Orang nggak senang-senang, nggak refreshing di saat dia mestinya refreshing. Nanti ketika dia mestinya serius mendapatkan hasil, di malah main-main. Waktunya sholat malah main-main. Ya, waktunya khusyuk malah main-main. Waktunya zikir malah bercanda. Waktunya bercanda itu bercanda ya. Tapi waktunya serius ya serius. Ya, waktunya ibadah ya ibadah. Seperti itu. Bahkan ya, bertambah tuh orang yang udah sesat ini dengan banyaknya harapan kepada Allah, bertambah di sesatnya. Begitu. Wa min ta'atihi tabahudan. Ya, dan dari taat kepada Allah mungkin jauh. Wa fi ma'siyatihi, dan di dalam maksiat kepada Allah wuqu'an, tambah terjerumus dia. Tenang aja lah,
wis santai, Allah Maha Pengampun, ya seperti itu. Allah Maha Sayang, Allah Maha Pengasih. Iya memang, tapi ingat ada Allah juga pedih. Ya kan kita tobat nanti. Nantinya kapan itu pertanyaannya? Nantinya kapan? Ya sebelum mati. Ente tahu mati ente kapan? Gitu masalahnya. Tahu nggak matinya kapan? Mati hari ini bisa aja. Wallahualam, orang baca nggak ada yang tahu. Kemarin Maulid di Ar-Rahmah, ya saya punya sepupu-sepupu pada cerita. Ya saya cukup terenyuh juga. Apa sih namanya, berasa juga gitu. Mereka bilang ini namanya kita bukan regenerasi nih, namanya revolusi nih Ustaz. Kata sepupu-sepupu saya. Karena mereka dipaksa untuk mengganti ketua-ketuanya gitu, tanpa ada persiapan sebelumnya. Kalau regenerasi kan orangnya masih ada yang tua, terus yang muda dipersiapkan gitu. Baiknya begitu, kita kalau udah merasa kita udah sangat senior, siapkanlah yang muda-mudanya. Nah kalau ini mereka merasa belum begitu cukup dipersiapkan, tiba-tiba ditinggal, ya. Tinggal sama yang tua itu hampir berdekatan. Terakhir ya almarhum almarhumlah Haji Ahmad Sofatillah, beliau yang sangat berperan ngatur semuanya, masjid, maulid, apa semua beliau yang ngatur rasanya. Ya, beliau juga mungkin belum berencana untuk regenerasi. Sudah ada pastinya di kepala beliau, tapi mungkin belum dilaksanakan. Siapa yang tahu aja kan. Ternyata ditinggal begitu aja. Bingung semua. Bingung semua, mereka cerita bingung sebetulnya. Ya, ada acara seperti ini. Biasanya mereka cuma ikut arahan aja. Lu begini, lu begini, lu begini gitu. Disuruh aja gitu, dijalanin. Ya siap. Nah, ini suruh ngejalanin sendiri gitu. Ya lumayan mereka bingung ya, alhamdulillah terselesaikan, alhamdulillah sukses begitu ya. Ya karena musyawarah jadi sukses. Kalau melihat ada apa yang mereka sampaikan itu, sepupu istri saya, mereka bilang ya, mereka kita ini dipaksa harus siap gitu, bukan dipersiapkan tapi dipaksa harus siap. Jadi kita pelajaran buat kita tuh Pak, entah itu masjid kah, entah itu mushola, majelis ilmu atau apa, ya selagi kita yang tua-tua masih ada, jangan terlena. Apalagi merasa gak usah diganti, ya. Lain anak muda apa? Ganti orang tua, anak muda ntar aja. Nanti kalau tiba-tiba kita gak ada, tuh anak belum belajar gantiin gitu loh, belum ngerti bagaimana ngurus masjid, gimana apa menjalaninnya, begitu. Tiba-tiba udah ditinggal sama yang tua-tua, berangkat dipanggil Allah, gak siap mereka. Akhirnya masjid diambil sama yang siap. Siapa yang siap? Ya itu yang cingkrang. Dikuasain sama mereka akhirnya. Banyak kejadian begitu, makanya ini pengurus-pengurus masjid, sholat, majelis taklim, sebelum hal itu terjadi kita nggak tahu umur kita kapan. Kita ada tua, udah atas 50 aja, 50 ke atas, jangan sampai 60-70, 50 aja sudah mesti persiapkan ke depan bagaimana regenerasinya. Ada ini mohon maaf. Ya, bukan di sinilah, di kampung seberang ya. Seberang kali sono ya. Tapi kata pindahan dari sini juga ya. Itu orang-orang tuanya nggak mau digantiin Pak. Jangankan yang jadi pengurus, imam rawatib aja nggak mau diganti, begitu. Anak-anak mudanya asing sama masjid. Dia datang sholat doang, pulang lagi, datang sholat doang, pulang lagi. Nggak merasa bertanggung jawab sama masjid. Nggak ada tuh di jadwal imam rawatib kah, anak muda di saat masukin 1-2 orang yang memang bacaannya udah bagus. Orang tua semua, bahkan di kalangan orang tua aja berebutan mereka, begitu ya, berebut pengaruh segala macam, ya nggak tahu apa yang dicari.
begitu. Mengatakan kagak ada kerjaan banget kali ya, nggak tahu juga kenapa ya, nggak ngasih itu apa namanya, hatta baca maulid gitu kan, lagi perayaan maulid kasih ke anak-anak muda, kagak juga. Imam, enggak juga mereka semua yang baca, mereka semua yang jadi imam. Ini perlu diperhatikan ke depannya gimana. Itu ada contohnya tuh. Ya alhamdulillah, mereka siap ya, artinya dengan musyawarah tentunya keluarga, alhamdulillah begitu. Allah masih bimbing namanya, seperti itu, masih bisa lah dijalankan, alhamdulillah. Tapi yang saya ambil dari hikmahnya itu adalah memang harus ada regenerasi sebelum ditinggalkan tanpa adanya penyerahan tongkat estafet. Masukin anak-anak muda itu ke dalam kepengurusan, masukin. Walaupun cuma jadi bendahara. Atau bendahara jangan dah, pegang duit, jangan anak muda tadi buat nongkrong di kafe lagi. Ya, sekretaris lah, yang cuma pegang kertas doang, ya, sekretaris. Atau ubudiyah tapi bukan yang utamanya, dia mendamping ubudiyah 2 katakan gitu. Sehingga dia tahu, oh ntar kalau khotib itu yang diundang yang jadi khotib bisnis bulan nomornya ada, dia udah dikenal. Ubudiyahnya kagak ada, pindah atau meninggal dunia, dia siap gantikan. Dia tahu orang-orang siapa yang mesti dihubungi. Kalau nggak sama sekali gelap dia, begitu. Nah, gimana siapa ini yang lupa? Akhirnya dari kelompok lain kenalnya sama ustaz lain, masuk tiba-tiba ceramah bid'ah, dolala, fitnah, habis dan mestinya begitu. Hati-hati, begitu. Maka hati-hati. Begitu, kasih regenerasi buat yang untuk pelajaran buat kita sebetulnya. Kita nggak tahu kapan aja kita tiba, nggak tahu bahwa kita nggak tahu. Almarhum saya seringkali ngomong gitu sama keluarga, kita nggak tahu aja kita syukur. Ya siapa yang tahu beliau masih sehat, segar bugar, ya ketawa-ketawa segala macam. Beliau yang hobinya bercanda, masih bercanda sama ponakan, sama keluarga, pergi naik mobil segar, pulangnya udah bawa naik ambulan, pulangnya naik ambulan, perginya pakai mobil, pulang naik ambulan. Allah alam aja kita nggak tahu. La ilaha illallah. Bisa jadi ya bapak-bapak duluan, saya belakangan, gitu ya. Bisa jadi saya belakangan, bapak-bapak duluan. Ya. Yang penting kita semuanya panjang. Ya, taat kepada Allah. Yang ngomongnya saya duluan ya. Sama-sama yang menurut ya, hanya namanya semua dalam taat kepada Allah. Ya, kita lagi niat baca kitab ini, ya. Kita niat ya Allah, saya mau selesaikan kitab ini. Begitu selesai kita ganti kitab yang lain, niatin lagi ya Allah, kasih saya panjang umur mau baca kitab ini sampai habis. Gitu. Bilang mau Ustaz baca yang lamaan dikit aja bacanya. Yang lama habisnya ya seperti itu. Jadi kalaupun di tengah jalan sebelum kitab selesai kita sudah keburu dipanggil Allah, setiap pengajian Sabtu pagi baca kitab yang masih kita niatkan kita mau habiskan itu sampai khatam, ya kita dapat pahalanya, Pak. Ya, begitu. Yang enak tuh musola Al-Fatah, bacanya tafsir Jalalain baru surat Ali Imran, ya masih banyak banget, nggak tahu sampai kapan kelarnya. Ya, wallahu a'lam. Begitu. Ya, kita lanjutkan sampai aliannya. Waqad waqa'a bidzalika tawaifu min amatil muslimin al-mughtarin billah. Dan sungguh terjerumus sekelompok orang-orang dari awamnya orang muslimin al-mughtarin billah, orang-orang yang terpedaya dengan rahmat Allah. Mughtarin billah, terpedaya dengan Allah, maksudnya dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah yang baik itu membuat dia terpedaya, tertipu. Yang nipu bukan rahmatnya, yang nipu dirinya sendiri. Rahmat Allah begitu adanya, tapi dirinya sendiri yang menipu dengan mengatasnamakan rahmat Allah yang luas segala macam. Ya,
Ya. Waraja'u ala hadzal wasfi, dan harapan di dalam sifat seperti ini ya, huwa raja'ul kadhib, adalah harapan yang palsu, wa wal iqtiraru billah, dan dia terpedaya dengan rahmat Allah. Dianya, bukan Allah yang memperdaya dia. Alhamdulillah. Wa laisa minar raja'i al-mahmudi fi syai', dan tidak ada raja yang terpuji di dalam orang yang seperti itu ya. Li'anna raja al-mahmud, ya, li'anna raja al-mahmud, dan sesungguhnya raja yang terpuji itu waladhi yaqudul abda, yaitu harapan yang mengajak seorang hamba ilal amali bi taatillah, untuk beramal dalam taat kepada Allah, semangat dalam beramal di dalam taat kepada Allah. Wa yahmiluhu ala suluki sabili mardhatih, dan membawanya di dalam meniti jalan menuju ridha Allah. Falyahdharil mu'min, maka hati-hatilah seorang mukmin minar raja'il ladzi yakunu bihadzal mutabah, dari harapan yang seperti contoh tersebut, seperti keadaan tersebut ya, harapan yang palsu, raja yang bohong ya. Fa innahu ghururun minasyaitan, karena sesungguhnya itu adalah tipu daya syaitan. Wa syarrun saqahu ilaihi fi ma'radil khairi, ya, dan keburukan yang dipakaikan dengannya dengan fi ma'radil khairi, dalam keadaan yang baik atau pakaian yang khair. Jadi keburukan yang dikamuflase dengan kebaikan, begitu ya. Seakan-akan dia benar, padahal itu adalah hal yang salah ya, begitu. Jadi baru dua tuh ya, orang yang seimbang, yang mustaqim harus seimbang khauf dan rajanya. Orang yang masih tersesat ya, keadaannya masih berantakan, maka rasa takutnya lebih dominan mestinya dalam dirinya. Lalu yang terakhir nanti orang yang dalam keadaan sakit parah, sakaratul maut, nanti harapan harus lebih kuat daripada rajanya. Raja harus lebih kuat daripada rasa takutnya. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Wallahu a'lam. Silakan ada yang tanya. Wallahu a'lam. Ya. Pernah dengar ceramahnya Habib Umar ya, terkait dengan yang kayak tadi, niatin untuk kalau dulu ini suruh niatin hafal Quran kalau sebelum meninggal, dia belum hafal, Allah bangkitkan jadi seorang hafid Quran. Itu gimana sih? Terus kalau kita motivasi anak-anak dengan misalkan es krim, terus dengan urusan dunia, nah itu gimana juga sih? Urusan dunia ya, jalan-jalan, habis ini kita jalan-jalan, kasih hadiah. Artinya hadiah dan mereka ya. Kalau ya tadi seperti yang saya sebutkan, kan niatul mukmin khairun min amalihi, niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Kita niatkan, katakan mau menghatamkan, kita sebelum itu kita sudah meninggal dunia, insya Allah sampai kitab itu dihatamkan kita dapat pahalanya. Jadi falahum ajrun ghairu mamnun. Sama juga ketika orang berniat menghafal Al-Quran begitu, dan dia usaha untuk itu, bukan sekedar niat palsu, hafal biar nanti dikumpulkan bersama orang-orang penghafal Al-Quran, tapi juz ammanya nggak pernah dihafalin sama dia. Ya, itu cuma ngomong doang namanya. Kalau nggak niat menghafal, sedang usaha menghafal, niat akan mau menghafal Al-Quran, tapi ada usaha ke sana sebelum dia meninggal, sebelum dia hafal, meninggal, insya Allah nanti sesuai dengan niatannya. Ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Makanya itulah pentingnya niat, ya, seperti itu. Lalu kalau hadiah yang diberikan kepada anak-anak, katakan yang mereka mau menurut mengerjakan kebaikan, katakan sholat
Nanti kalau habis itu kita jalan-jalan nggak ada masalah. Buat anak itu nggak ada masalah. Itu bagus aja untuk memotivasi mereka, nggak ada masalah. Selama memang jangan dusta. Jangan ada dusta. Kalau ada dusta rusak semuanya. Mendingan nggak usah janji. Ntar yang ngaji ya, ntar mau ngaji kita jalan-jalan ke kita jajan ke ke pasar, ke Alfa gitu umpamanya. Ngaji udah pulang, Pak, apa? Ada duitnya. Itu nanti kita ngomong kayak gimana pun nggak dipakai. Kalau enggak jangan janji. Kalau nggak ada jangan janji. Kalau memang janji itu, kalau memang kita yakin akan bisa memenuhinya. Tapi bolehkah melakukan hal yang seperti itu? Boleh-boleh aja. Sesekali boleh-boleh aja. Motivasi mereka. Ya, kita pun dimotivasi oleh Allah dengan katakan sholat duha, motivasinya rezekinya lancar. Itu motivasi, nggak ada masalah. Kerjakan sholat duha dengan niatan seperti itu nggak ada masalah. Itu kan hadiah aja yang diberikan di dunia sebelum di akhirat. Bonus, istilahnya bonus di dunia. Ya, nggak ada masalah. Maka ada jelas. Ada lagi? Kalau ada silakan. Al-Fatihah bil-qabul dan bersyukur memohon dan pada nabi dan akhir bagi nabi dan sesebut ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakit atau meninggal? Sakit. Kita bacakan para sekali lagi buat orang-orang yang sakit di antara kita, mobil khusus keluarga kita, sanak saudara kita, kerabat kita, dan khususnya siapa lagi maksudnya? Ya masih sakit. Masih. Untuk Bapak Ketua Masjid Al-Barakah Bapak Al-Mazid, supaya Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna untuk juga guru kita Ki Haji Narwani Rahmat, biar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, semua yang sempurna untuk kita semua dan mereka. Bil khusus untuk Bapak Nurmandi Bapandas Belal, untuk Intan Ismiyati binti Bapak Abadi Nasar Abadi bin Muhammad Qasim bin Masyiawati binti Asam Abdi Allahumma rabbina sa'idul bajish wa tasyabi wa ahbiyatal ma'afi la syifa'ani la syifa'an ma yaghadiru salaman wa la alama. Allahumma shfina wa shfi mawdana wa mawdana muslimin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.